Puji nama Tuhan, itu luar biasa buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau setia. Atau dengan kata lain, aku mau setia karena Tuhan setia. Coba tuh, manusia tuntut dulu, aku mau setia Tuhan. Kalau engkau benar-benar setia buat, aduh, ngeri ya. Ini memang ngeri-ngeri sedap. Kita ngatur Tuhan, Tuhan setia dulu buat saya, baru saya setia. Tapi mari kita mau belajar bagaimana kalau Tuhan itu mau supaya Dia tetap setia bagi kita. Apa yang ingin kita perlakukan buat Dia. Memang banyak kali kita katakan, Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, saya mau. Kita seperti mengatur Tuhan, tapi Tuhan tetap setia bagi kita kalau kita mau setia bagi Dia. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Yusuf, mengenai kesetiaan Yusuf yang luar biasa. Apapun terjadi dengan dia, dia tidak pernah mengatakan dan mengeluarkan kata-kata negatif. Dia tidak pernah membantah, tetapi dia mengikuti apa yang memang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Karena dia ingin setia dan dia mau memperlihatkan bahwa Tuhan setia bagi dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Kejadian 39. Hanya 3 ayat. Kita tidak baca dari pertama, tapi judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Dari rumah Potifar hingga penjara. Perjalanannya luar biasa. Sebenarnya bukan cuma itu. Mulai dari dalam sumur Mesir, rumah Potifar, penjara. Mestinya begitu ya. Tapi mari kita lihat dan kita sesuai kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita bahas mengenai aku mau setia karena Tuhan setia. Tapi kita ubah, Tuhan setia kalau kita mau setia. Jadi Tuhan tuntut kesetiaan dari kita dulu, bukan kita menuntut kesetiaan dari Tuhan. Kita buka sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Hanya 3 ayat, kita silih berganti. Ayat 21 demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara membayarkan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dia yang mengurusnya. Ayat 23 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya buat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini sesuatu yang luar biasa. Dikatakan apa? Aku mau setia karena Tuhan setia. Jadi Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Aku mau setia bukan berarti begini, kita menuntut, ya Tuhan setia dulu baru aku setia, tidak. Tapi begini, aku mau setia karena, nah ini kata karena Tuhan setia. Kalau Tuhan setia buat kita, coba, apa yang perlu kita takutkan? Bapak Ibu, di sini ada perkataan yang memang sangat luar biasa. Kata Tuhan menyertai Yusuf, dari ayat 39 ini saja dikatakan 4 kali. Ya. Mulai dari ayat 2, 3, 21 dan 23. Ayat 2 saya baca ya sekalian ya. Ayat 2 dikatakan ini. Ketika ia memandang sekelilinginya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itu orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu menutup sumur itu besar. Nah, jadi kalau kita lihat, kenapa ini Tuhan menyertai Yusuf? Nah, lalu dikatakan ayat 3 dikatakan ini. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu diiringi berkumpul ke sana, maka gembala-gembala
menggulingkan batu itu dari sumur, dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian kembalilah batu itu lagi ke mulut sumur. Coba, ini sesuatu yang luar biasa ya. Di padang gurun Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu. Ini luar biasa. Karena apa? Tuhan menyertai setiap orang-orang yang setia kepadanya. Ayat 21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangan waktuku telah genap, ya, supaya jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Nah, kenapa? Yakub menuntut haknya karena Tuhan sudah menyertai dia dan menjaga, mengembalai, bahkan mengurus apa yang menjadi milik tuannya dengan tidak bercacat. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau ada 4 kali dalam ayat dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, itu nyata dan bukti nyata. Karena Yusuf menghormati Allah, Allah juga menghormati Yusuf. Bapak Ibu, sebenarnya sederhana. Saya sudah katakan atau belum, atau berkali-kali saya katakan, kalau kita mau membuat Tuhan berhutang sama kita, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah berpikir begini, untung rugi, enggak. Karena begini, dari awal waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan tuh udah setia. Tuhan sudah setia. Tapi Tuhan ingin bagaimana kesetiaan kita kepada Dia, supaya kesetiaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita katakan ya, Yusuf menghormati Allah, Allah menghormati Yusuf. Ini kadang-kadang kita, kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka berpikir begini, bagaimana mungkin kita manusia biasa, manusia yang fana, kok Allah menghormati kita? Nah, karena apa? Inilah yang saya suka katakan, persepsi kita di luar iman percaya itu agak keliru. Kadang-kadang dalam pelajaran saya dalam bidang kesembuhan ilahi juga, kalau saya bilang, mari kita belajar memberkati Tuhan. Waduh, siapa kita ini manusia? Kok bisa memberkati Allah? Mari kita buka Alkitab kita, kalau kita lihat dari bahasa aslinya atau diterjemahkan dalam King James itu enak. Bless or your name. Jadi memberkati nama Allah. Waktu kita memberkati Allah, Allah akan memberkati kita berlipat kali ganda. Dengan cara apa? Buktikan dengan cara kita. Entah itu setia, entah itu kita sering berbicara dengan Tuhan, ataukah kita selalu mendekatkan diri dengan Allah lewat mendengar suara Tuhan, Alkitab, atau kita saling mengasihi satu sama yang lain. Nah ini sebenarnya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, dan Allah akan menunjukkan hal itu kepada kita sebagaimana Yusuf. Mereka yang takut akan Allah dan mengakui Dia dalam segala hal memiliki janji bahwa Allah akan meluruskan semua jalannya. Amsal 3 ayat 5-7 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Wah, luar biasa. Saya persiapkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya melihat kembali kepada diri saya. Siapa sih saya ini? Manusia yang bejat, manusia yang sudah kadang-kadang mempermalukan, yang mulut putar balik tentang kebenaran firman Allah. Tidak ada satupun yang benar. Tapi kok bisa ya? Tuhan begitu mengasihi saya. Karena apa? Waktu Dia panggil kita menjadi orang percaya, langkah pertama kita belajar dari Yusuf. Yusuf tetap setia. Bapak Erno sudah mulai senyum-senyum. Langkah pertama, Yusuf mulai belajar setia. Tantangan datang demi tantangan. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Dia datang kunjungi para saudara-saudaranya. Tapi balasannya apa?
dilucutin. Bapak Ibu, saya bayangin ya, kalau di padang gurun, ya, itu kalau siang boleh panas, tapi kalau malam pasti dingin. Saya nggak tahu, kita pernah di daerah rasakan itu nggak kalau malam hari? Ya, dimanapun pasti dingin. Apalagi di padang gurun. Lalu waktu dia datang kunjungi saudara-saudaranya, dia bawa bekal buat mereka. Dan perjalanan itu cukup luar biasa. 3-7 kilo. Untuk menjumpai mereka dalam perjalanan panas gitu ya. Karena dia menuruti apa kata ayahnya. Coba kamu pergi dulu, kunjungi saudara-saudaramu. Apakah mereka baik-baik saja? Kambing domba juga baik-baik? Ataukah tidak baik-baik? Berikan kabar itu kepada saya. Begitu sampai di sana, coba Yusuf menunjukkan kesetiaan yang pertama. Sekalipun ada kecemburuan, ada iri hati, ada ketidaknyamanan, ya, ada rencana-rencana jahat bagi dia, tapi dia ikutin, dia nggak melawan. Begitu dilecutin bajunya, silakan. Dia nggak bilang, ini punya saya, nggak, silakan. Akhirnya hanya cawan yang dia pakai. Dan bukan cuma itu, ditinggalkan di padang gurun, diturunkan ke sumur. Coba, aduh, saya berpikir ya, itu Yusuf usia berapa ya? Kira-kira kalau kita mau nggak siap diturunkan ke dalam sumur, terus ditinggalin sendiri dalam sumur? Waduh, sumur kita nggak tahu. Tiba-tiba di dalam sumur itu, begitu kita dibawa sana, ular muncul. Bergulatlah sama ular ya. Tapi coba, Yusuf mengikuti apa maunya mereka. Perlakukan yang tidak adil, dia tetap menghadapi dengan tidak bersungut-sungut. Dia masuk ke dalam sumur dan dia duduk. Saya pikir bukan cuma dia duduk berdiam diri, tapi pasti dia berbicara sama Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tidak cukup sampai situ perlakuan yang tidak adil. Kedua, apa yang terjadi? Wah, dijual. Bayangin ya, teganya keluarga menjual keluarga. Bapak Ibu, sekarang ini terjadi perdagangan manusia. Mau nggak kita seperti itu? Saya nggak mau. Tapi Yusuf mengalami perdagangan manusia yang pertama. Ketidakadilan dari keluarganya, saudara-saudaranya. Apa? Dia dijual. Dia ikutin. Dia nggak melawan. Bisa saja dia meronta kan? Dia ikutin. Itulah kesetiaan Yusuf. Di dalam ketidakadilan, dia tetap setia. Apapun yang terjadi. Nah, bisa nggak kita seperti Yusuf? Atau jangan, baru nggak ada duit masak, udah mengeluh. Pak, ibu-ibu memang luar biasa ya. Ibu-ibu ini sebenar pendamping suami dan membuat suami itu berhasil. Tapi ibu-ibu juga bisa mendatangkan malapetaka buat suami. Ada banyak koruptor itu karena desakan istri. Pak, kurang pak. Kita belum punya pesawat seperti si A. Waduh, mobil kita kok jelek amat pak. Aduh. Tinggalkan. Yusuf udah alami itu lebih dari kita. Ya. Oleh sebab itu ibu-ibu kalau nggak ada duit untuk belanja di rumah, berdiam diri dan berdoa seperti Yusuf. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu mengetuk, pintu buka nggak? Tapi jangan datang di depan pintu rumah orang. Berdiri diam. Kalau orang teriak, panggil saya di sini, saya nggak akan dengar. Sepada, mau sampai mulut berbusa pun saya nggak dengar. Karena saya di mana? Di sebelah. Ada satu kejadian, pagi-pagi benar orang teriak-teriak anak-anak di sini. Mana dengar? Teriaknya di sini, sedangkan mereka di sebelah. Bisa ya? Nah ini kita perlu belajar bahwa
Apa yang memang Yusuf alami ini sebenarnya kita juga alami. Oleh sebab itu, mari kita ketuk. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan mendapat. Coba. Mintalah, coba. Ini sebenar firman Tuhan, ya dan amin. Tapi dia tuntut dari kita, mau enggak ya teman kamu setia? Saya katakan, yes Tuhan. Waktu saya dipanggil, saya cuma katakan, ya Tuhan. Saya tidak mau bergeser. Saya tetap tinggal. Sejengkal pun tidak Tuhan. Saya tetap. Apapun yang terjadi. Bapak Ibu tahu? Perjalanan Yusuf, kalau saya mereview diri saya, nggak ada apa-apanya. Makan cuma baru 6 bulan nggak makan. Toh nggak mati juga. Yusuf bisa lebih dari 6 bulan. Apalagi kalau jadi budak, ya, kalau dibeli tidak punya hak apa-apa. Ya, kalau tuannya baik makan, kalau tuannya nggak baik nggak dikasih makan. Waduh, mengerikan. Tapi di sini kita lihat Yusuf tetap setia. Karena apa? Dia ingin melakukan apa yang Allah kehendaki. Waktu ayahnya menyuruh, kakak-kakaknya menjual, sehingga masuk ke istana, dia pun tetap setia. Dia tidak melawan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, di ayat-ayat sebelum itu apa? Coba, istri Potifar melakukan tuduhan, ya, ketidaknyamanan dari seorang pembesar. Ya, istrinya mempunyai keinginan tidak tercapai, tapi menuduh Yusuf. Yusuf membantah? Enggak. Dia diam dan dia menerima semua tuduhan itu. Karena apalah daya kalau dia membela diri, apakah dia bisa keluar? Dia tidak mungkin bisa keluar dan lolos. Bisa-bisa hukuman mati pun iya. Ya namanya penguasa. Siapa yang mau lawan? Dan Potifar iyain apa tuduhan dari istrinya kepada Yusuf. Yusuf diam aja, silakan. Dimasukkan dalam penjara, dia ikutin. Tidak pernah melawan, dia ikutin. Dia ikutin. Ini kesetiaan-kesetiaan yang luar biasa. Perlakuan memang kadang-kadang tidak adil bagi kita, tapi mari. Jangan pernah kita menganggap diri kita lebih berharga daripada apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang memang Tuhan buat kita itu lebih rendah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bangga. Saya dipanggil Tuhan dan Tuhan bentuk saya. Ego, ya, egonya saya, kesombongan saya itu semua hilang. Dan apapun yang saya lakukan dengan full heart untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, apa yang kita buat saja orang melihat, orang senang. Ini yang memang Tuhan inginkan. Karena apa? Tuhan tidak ingin untuk kita membela diri kita. Tuhan tidak ingin untuk kita menunjukkan siapa kita, kehebatan kita. Tidak ada apa-apanya. Yusuf punya banyak kelebihan, tapi dia tidak menganggap dirinya spesial daripada yang lain. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Kejadian 39 ayat 19 dan 20 katakan begini. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Coba. Jadi Yusuf diperlakukan sebagai seorang penjahat, sama seperti yang lain, yang dimana dimasukkan di dalam penjara yang sama. Coba tuh. Tapi tidak ada buktinya. Yusuf ikut. Ini luar biasa. Ini kesetiaan yang memang saya pikir kalau Tuhan tidak menyertai Yusuf, tidak akan mungkin.
Kalau kita setia, Allah akan menunjukkan kesetiaan. Oleh sebab itu, poin yang kedua, Allah menunjukkan kesetiaannya kepada Yusuf. Yusuf diakui, dibenarkan oleh Allahnya. Bagaimana? Kepala penjara ya, kepala penjara ya, rumah tahanan, koki yang suka masak di sana di penjara. Dia melihat Yusuf luar biasa. Karena Yusuf nggak pernah membela diri. Tapi begitu orang itu melihat, orang ini tidak ada salah. Kalau bukan penyertaan Tuhan bagi Yusuf, orang tidak akan melihat kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran itu bisa nampak dalam hidup kita kalau kita tetap setia kepada Allah. Kita tidak perlu berkata-kata, tapi Allah akan menunjukkan siapa itu yang neman. Siapa itu si Anu, siapa itu si B, siapa itu si C. Bahkan kejelekan kita pun akan nampak. Tapi kalau kita tetap setia dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Kesalahan kita pun hilang. Dan yang ada hanya kebaikan bagi hormat dan kemuliaan. Sama seperti Yusuf. Lihat, dia masuk ke dalam, dia tidak menolak. Tapi coba, kepala penjara melihat, wah, ini orang ternyata luar biasa. Oleh sebab itu Allah tidak memandang hina siapapun kita. Latar belakang, pendidikan, bagaimana status kita, Allah tidak memandang itu. Tapi Allah akan mengangkat kita menjadi orang yang terpandang. Mazmur 69 ayat 35 katakan begini, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Kenapa? Ya, kalau kita tidak mau memuji Allah, maka pernah kejadian di Indonesia di satu pulau, batu-batu pun berbicara. Coba, batu-batu pun berbicara. Ini luar biasa. Dan ini barangkali belum pernah terjadi, tapi kita berdoa supaya terjadi dalam hidup kita, bahwa kita yang tidak berarti, kalau Allah mau membuat berarti, sekejap langsung berarti. Kita jangan cari nama, kita jangan cari muka, jangan. Hidup apa adanya dengan kesetiaan kita kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kesetiaan bagi kita. Ya, orang-orang yang memiliki hati nurani yang baik, dan penjara memiliki Allah yang baik di sana. Kejujuran, kesetiaan, dan keluruhan hati membuat kita layak menerima pertolongan Allah. Dimanapun kita berada, Yusuf tidak lama menjadi tahanan sebelum dia menjadi penguasa kecil. Coba tuh. Karena apa? Allah menyertai. Sehingga orang yang punya kepentingan di penjara itu memberikan tanggung jawab itu kepada Yusuf. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan memang buat orang yang tidak percaya tidak masuk akal. Tapi bagi kita orang percaya unik. Karena apa? Melalui kebaikan kepala penjara, Allah membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dan perhatikanlah, Allah dapat mengumpulkan teman-teman bagi umatnya. Bahkan di tempat mereka tidak mengharapkan dapat menemukan teman, mereka akan diberikan penghiburan. Yusuf sendiri tidak ada keluarga, ya, dengan tidak ada pakaian di badan, tapi coba Tuhan menghibur lewat kepala penjara. Kepala penjara mengangkat Yusuf, bahkan disuruh untuk membantunya. Coba tuh, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau dalam penjara itu, kalau kita menjadi orang kesayangan, ya, orang yang dipercayakan, itu akhirnya kita bisa bebas. Bebas dalam arti kata apa? Memang belum boleh keluar, tapi kita bisa pilih tempat tidur yang enak di mana. Bahkan bisa tidur bersama-sama dengan para petugas di pos, bisa. Bahkan bisa keluar sambil potong rumput di luar, ya. Bisa jajan di luar. Tapi bukan berarti bebas untuk kabur, tidak. Ini kepercayaan. Karena kesetiaan. Nah, ini yang luar biasa, ya.
Mazmur 106 ayat 46 katakan begini, diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Jadi kalau Allah di pihak kita, orang-orang yang menawan kita itu akan melihat dan malu. Inilah Yusuf, dari yang tidak berarti menjadi berarti, mulai menjadi pengusaha kecil, penguasa kecil, mulai dalam penjara. Dia punya hak untuk mengatur makan bagi mereka-mereka yang ada di sana. Karena apa? Allah menyertai. Allah menunjukkan kesetiaannya kepada Yusuf sehingga dia menyertai. Begitupun kita, sebenarnya apapun yang terjadi dengan kita, jangan pernah kita mengeluh dulu. Memang kadang-kadang tunggu waktu Tuhan itu kita nggak sabar. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya, waktu saya mulai bertobat, saya tunggu sampai kapanpun waktu Tuhan buat saya. Dan benar, step by step. Mulai terjun pelayanan, saya cuma kalau angkat telepon sekarang bahasa kerennya resepsionis ya. Halo, ini di sini, bisa saya bantu? Saya catat. Bukannya mereka datang untuk sesuai jadwal, mereka tanya, mana itu yang namanya Yaneman? Saya katakan saya. Oh, ini Yaneman toh. Terima kasih ya. Pulang deh. Saya bilang jangan dulu, jadwal udah diberikan. Karena kalau Anda tidak memanfaatkan jadwal yang sudah diberikan, sudah dibuat oleh saya, Anda tidak akan lagi dapat jadwal. Enggak, yang penting kami mau tahu aja Yaneman yang mana, coba. Cuma jadi resepsionis begitu. Halo, tempat pelayanan di sini, apa yang bisa saya bantu? Cuma begitu. Buat jadwal dan sebagainya. Tapi orang terberkati karena apa? Allah menyertai, sama seperti Yusuf. Dia mulai lakukan perkara yang kecil karena Allah menyertai dia. Dia mulai atur, makan ini dan itu dan sebagainya. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah yang Allah inginkan. Menurut kelayakan Yusuf bagi urusan itu, kepala penjara melihat bahwa Allah menyertai dia. Coba tuh, kepala penjara sendiri sadar bahwa Yusuf ini kalau tidak disertai oleh Allah, percuma dia ada dalam penjara. Tapi coba, kepala penjara melihat dengan mata, ini bukan orang percaya, ini orang tidak percaya. Tapi ternyata Yusuf berbeda. Nah, ini luar biasa. Perhatikanlah, kebijaksanaan dan kebajikan akan bersinar di ruang lingkup tersempit. Orang baik akan berhasil dimanapun dia berada dan akan menjadi berkat sekalipun berada dalam ikatan dan perbuangan. Apapun dalam kehidupan kita, ketidak berarti bisa menjadi berarti. Bapak Ibu, inilah gambaran bahwa mari kita belajar. Aku mau setia karena Allah setia. Allah setia kepada kita kalau kita mau setia kepada Allah. Lakukan apa yang Allah inginkan, jangan takut. Bros, kita menikah udah berapa tahun sayang? April udah usia sekian. Keset, berapa tahun? 35? Bukan 36? Coba Bapak Ibu, nggak ada saya khawatir. Sedikit pun nggak. Karena saya berpikir begini, kalau hari ini nggak makan, berarti ada maksud dan rencana Tuhan untuk saya belajar dari hal itu. Kalau tanya, Pak Yaneman waktu bertobat keinginannya apa? Nggak ada keinginan saya, cuma satu. Keinginan saya bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Tapi begitu ketemu dengan istri saya nggak tahu keinginannya. Keinginannya dia lebih tahu dan dia sendiri yang jalankan itu. Memang susah payah juga saya ikutin program dia. Tapi ternyata programnya bagus. Karena program saya cuma menyenangkan Tuhan. Cukup. Tidak lebih dari itu. Tapi istri saya punya program lain. Nanti punya anak,
Kalau punya anak, perteduhannya di mana? Waktu ambil tempat ini saya bilang, waduh, non, kamu salah nih. Ini tempat jin buang anak. Aduh, tapi bagaimana udah diambil sama istri ya? Akhirnya ya nikmati aja. Tapi puji Tuhan, tidak ada kekurangan. Apa yang kita mau, Tuhan siapkan. Karena Tuhan cuma tuntut. Waktu mulai dari saya bertobat, saya cuma setia dengan Tuhan. Saya berikan 4 hari buat Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu saya puasa. Jumat, Sabtu, Minggu, saya serahkan buat Tuhan dalam ibadah. Ada lah, kita bisa ketemu. Kalau enggak, kita enggak ketemu. Itulah membuktikan bahwa Allah setia dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yusuf setia kepada Allah, Allah menunjukkan itu. Mau enggak kita seperti Yusuf? Halo, berat ya? Ada yang begini, ada yang muka gini. Artinya tandanya begini. Kalau ada yang begitu berarti tandanya begini. Mana mungkin saya kayak Yusuf? Mungkin. Mungkin gak? Mungkin. Bisa ya? Ada lagi yang haleluya. Jadi mari kita belajar dari Yusuf, ya. Kesetiaan kepada Allah, Allah akan menunjukkan kesetiaan bagi kita. Apapun masalah kita, pasti tuntas. Allah akan memberikan hal yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau begitu baik. Dan kami tahu Tuhan, dari pelajaran lewat Yusuf, Yusuf tetap setia dalam segala pencobaan, segala pergumulan, segala tantangan. Lewat saudara, dibuang, dijual, bahkan dihina sekalipun, tapi dia tetap setia. Mari Tuhan ajarkan kami, siapa ini kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Dan kami tahu, apabila kami setia seperti Yusuf, Engkau tetap bersama-sama dengan kami dalam setiap tantangan pergumulan. Badai seberat apapun, kami dapat berjalan menyelesaikan itu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan